Oke, kita lanjut untuk yang tipe disk ya. Di sini untuk yang single disk ada 3 tipe, ada disk floating, caliper floating, sama disk caliper fixed type. Ya. Nah, bedanya apa? Nah, bisa sampai lihat di fisiknya ya. Nah, di sini dikatakan disk float, ya, disk floating. Floating itu artinya dia dengan shaft, ya. Ini kan ada shaft nih, ya, shaft roda, ya, asnya roda lah ya, asnya roda, di mana di situ ada seperti halnya ini kalau tidak dimonting ya, tidak fix. Ya. Kalau seperti ini kan ini fix nih, ya kan, jadi satu. Nah ini dia tidak dimonting atau sliding ya, sliding dengan as roda. Ya. Nah, tapi ya tetap muter dalam arti bukan maksudnya di situ bukan artinya di sini Pak di situ nggak dimonting kah, ya kan? Nanti gimana? Nah, maksudnya di sini tuh biar bisa geser ya, biar geser ke kanan dan ke kiri. Makanya di sini kan ada tanda panah nih, ada tanda panah ke kanan, ini ada tanda panah ke kiri ya. Tetapi di shaft, antara shaft dengan disknya ya, dengan disknya ini itu tidak dimonting dengan baut, tidak, tapi sliding ya. Sliding itu kayak apa istilahnya itu, di dalamnya itu kayak ada giginya ya, kayak ada giginya biar nanti bisa ke kanan dan ke kiri ya. Sehingga pada saat kalipernya ini didorong ya, pada saat kalipernya ini didorong dengan hidrolik gitu ya, dengan oli atau hidrolis ya kan. Nah, mendorong si disknya ini ya ke arah kaliper yang sunya ini atau kampasnya ya. Kampasnya mendorong ke kampas yang fix. Ini kan kampas fix. Ini kampas yang bergerak gitu ya. Nah, ini kalipernya. Ini kalipernya. Besar ini kalipernya. Nah, sehingga ketika brake-nya diaktifkan, oli itu akan mengisi di ruang kosong ini. Ya. Ketika oli mengisi, kampas remnya ini mulai bergerak, ya, mulai bergerak, mendorong disk, gitu kan. Nah, mendorong disk sampai menuju ke disk yang fix. Ya. Nah, karena di sini floating atau sliding, ini bisa bergerak karena tidak dimonting gitu ya. Nah, bergerak mengikuti arah daripada pergerakan si ininya kampasnya gitu ya, kampasnya. Oke. Nah, bagaimana caranya kembali biar nggak nempel gimana? Ya sesuai dengan ini putarannya dia gitu kan. Sama juga kayak ini nanti, sama kayak ini juga ya. Karena di sini dia nggak menggunakan spring. Kalau di sini ya ini masih menggunakan spring. Ya. Ketika posisinya brake-nya itu tidak diaktifkan, spring ini pengembali di kampasnya ini ya, kembali ke semula biar tidak nge-brake terus gitu kan. Nah, kalau yang tipe disk ini nggak ada springnya, sehingga apa? Ketika mau disengage, nah si kampasnya ini kan sudah nggak ada tekanan oli nih. Ya di sini masih ada oli, tapi olinya tidak bertekanan gitu kan. Sehingga apa? Karena putarannya itu tinggi, ya kan? Putarnya itu tinggi, sehingga ini bisa menggeser. Nah, ini bisa geser nih. Nah, bisa geser karena ada putaran tadi. Ya. Nah, sehingga di situ ada ada celah untuk berputar. Ya karena di sini nggak ada pressure-nya. Seperti itu gitu ya. Nah,
Kalau yang kaliper floating, ya, yang ngefloat itu apa? Kalipernya ini. Ya. Nah, kalau yang ini kalipernya ini kan dia fix, ya, fix di body, ya, di mounting di body, ya kayak gitu. Nah, kalau ini, ya kan, dia di mounting, tetapi mountingnya itu enggak ke body, artinya ada mountingan sendiri agar kaliper ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya. Nah, bergerak ke kanan dan ke kiri. Sedangkan disknya ini fix. Ya. Ini fix. Nah, ketika mau engine, ya, brake-nya aktif sama seperti yang A tadi, olinya berada di sini. Ya, olinya berada di sini. Nah, si kampas remnya, ya, kampas remnya ini dia bergerak maju mendekati si disk. Ya. Nah, ketika mendekati disk ini sudah nempel, jebret, gitu kan? Ini kan masih renggang. Oke ya. Nah, kalau yang ini tadi, kalau yang si A, yang A ini, disknya didorong oleh kampas, itu mendekati kampas yang fix. Ya. Nah, ini si disknya yang mendekati. Nah, kalau yang B yang mendekati itu kalipernya atau kampasnya yang mendekati. Nah, kampas yang fix ini mendekati si disknya. Nah, ini kampasnya mendorong, ketika sudah engine, ya kan, dia akan menarik si kampasnya ini untuk mendekati dan nempel di sini. Nah, seperti itu, makanya di sini kalipernya floating, sedangkan disknya dia fix, nggak bisa bergerak kemana-mana. Nah, kalau yang di sini disk kaliper fixed type, ya, artinya kalipernya ini fix, disknya ini fix, ya, seperti halnya brake-nya di motor gitu ya, rem motor, ya, kalau yang pakai piringan, ya. Nah itu kan tipenya ini disk kaliper fixed type, ya. Artinya di sini kalipernya dia dimonting di shock breaker, ya, disknya dimonting di asnya roda depan gitu kan. Nah, tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, untuk brake-nya ya berarti menggunakan dua kampas yang dinamis, yang bisa bergerak. Ya, di sini nanti terisi oli. Nah, di sini juga terisi oli. Ya, sehingga dua-duanya akan bergerak mendekati disknya. Kayak gitu. Ya, cara kerjanya seperti itu ya. Yang floating, kaliper, ya kaliper floating sama disk kaliper fix. Oke, nah ini untuk front single disk untuk tipe HD 785/5. Nah, di mana di sini untuk disknya ini yang kuning ya. Nah, ini brake disknya. Terus yang biru, ya biru ini adalah kampasnya, gitu ya. Nah, bagian-bagiannya ada di sini. Nah, sehingga ketika memasang kampas, yang perlu diperhatikan adalah clearance-nya ini. Clearance-nya yang ada di mana? Kampas dengan kampas dengan disk ya. Nah, tapi kalau nanti ketika testing atau adjusting ya tinggal dilihat aja. Misalnya mengukur celah, ya mengukur celah ini aja antara disk dengan ininya ya kampasnya ya. Tapi kalau di belakang ya, yang roda belakang yang pakai multiple disk, nah itu ada toolnya sendiri
ya untuk mengukur ketebalan daripada disk dan plate-nya. Ya, disk dan plate-nya. Seperti apa? Nah, besok langsung nanti diperlihatkan gitu ya. Ini masih teorinya dulu. Untuk yang testing adjusting. Tipe disk ini untuk yang single disk di WA 180/3. Oke, nomor 1 di sini ada differential housing. Terus nomor 2 ini piston untuk mendorong ya. Yang 3 ini inner ring. Oke, inner ring. Yang nomor 4 disk. Ya, kelihatan ya. Terus 5 outer ring. Terus nomor 6 bearing carrier. Ya. Di sini nah mendekati ini ya semua. Terus 7 itu axle housing ya, axle housing. Terus nomor 8 shaft ya, gear shaft. Nah, kampasnya itu disebutkan ini ya, inner ring sama outer ring. Ini disebutnya kita sebutnya biasanya kampas karena kan berbentuk ring gitu ya, makanya disebutnya sini ring berbentuk cincin. Oke. Cara kerjanya ya. Nah, ketika ini didorong dengan oli gitu kan. Ya. Nah, piston akan mendorong disk, outer disk ya, untuk menekan outer ring untuk mendorong disk menuju ke inner ring. Ya, sampai lihat di sini posisinya dia sliding. Ya. Nah, ini tidak dimounting. Ya, ini sliding. Makanya ada gambar apa? Gambar kalau sampean nanti mekanik gitu ya, wajib bisa melihat gambar teknik ya. Artinya gambar teknik ya, gambar komponen seperti ini gitu kan. Nah, kalau di mounting itu pasti di situ ada ya, ada baut ya. Meskipun kewecil, bautnya kewecil pasti akan kelihatan, pasti digambarkan di situ. Oh, di situ ada baut ya. Nah, di sini pin pun ya, pin pun ada, barang kecil gitu kan. Tetapi ya, kalau memang di situ ada ya pasti digambar. Nah, sedangkan di sini ini nggak ada mounting, nggak ada baut ya. Berarti kalau nggak ada baut, di mana di situ pasti diartikan tidak dimounting atau sliding. Ya. Nah, maka yang bergerak adalah si disknya, ya, bukan ringnya atau bukan kampasnya, ya, seperti yang tipe A tadi, gitu kan, floating disk. Oke. Nah, ini tadi cara kerjanya ya, silakan dibaca sendiri. Nah, ketika brake dilepas, ya kan, bagaimana kok nggak nempel gitu kan? Nah, oke. Tekanan oli yang ada di ruang P sini menjadi turun akibat tidak ada lagi suplai oli. Ya. Piston nomor 6 ini, ya kan, akan sedikit ke arah kanan karena adanya gaya balik dari o-ring nomor 11. Nah, di sini ada o-ring ya. Ada o-ring sebagai apa namanya, penyekat. Nah, mental kayak apa namanya, mendorong gitu loh. Tapi untuk memberi celah sedikit ya. Nah, akibatnya ada clearance ya, ada clearance antara inner ring yang ini clearance-nya nih, kelihatan ya, clearance-nya
inner ring 9, disk 7 dan outer ring 8 ya. Nah, karena di sini ada celah, maka si nomor 7 disknya ini itu nanti bisa bergerak bebas gitu kan. Nah, ketika bergerak bebas karena ada gesekan terus-menerus ya kan, di sini sudah nggak ada pressure-nya, ada dorongan. Ini lama-kelamaan akan menjauh. Ya, sesuai dengan pergerakan si disknya. Ya kan? Nah, pertanyaannya ketika seperti ini outer ring ya, outer ring sama disk ini nempel terus seperti ini atau enggak? Kira-kira. Nempel terus. Kalau nempel terus berarti ausnya cepet dong. Kan gesek kan. Nah, pada saat awal breaknya itu dirilis ya kan, pada saat awal dirilis kondisinya memang dia nempel seperti ini ya pada saat dirilis ya. Lama kelamaan ketika disknya ini mulai kecepatannya tinggi ya, nah posisinya kan ini floating nih. Berarti floating ketika kecepatan tinggi terus kena getaran. Nah, di situ kan ada benturan atau ada hentakan gitu ya. Nah, benturan dan hentakan tadi mengenai outer race. Ya. Mengenai outer race. Kenapa? Karena di situ floating, nggak di-mounting. Ya. Nah, ketika ada senggolan atau hentakan atau benturan sedikit tadi, ya lama kelamaan membuat di sini itu ada clearance. Nah, ya antara di sinilah ya. Nah, di sini itu ada clearance. Clearance-nya seperti apa? Ya bisa nanti kemungkinan clearance-nya seperti dengan inner race-nya ini. Ya, dengan inner race-nya ini. Seperti itu. Yang penting jangan sampai terus-terusan nempel dengan disknya. Kenapa? Karena nanti ausnya cepat gitu ya. Nah, makanya di sini akan dirilis. Ya, jangan sampai ada pressure yang membuat ini nempel. Ya. Kalau bermasalah, hidroliknya di sini bermasalah, masih ada pressure, ya, otomatis di sini akan nempel. Kalau di sini masih ada pressure yang mampu mendorong pistonnya ini ya, atau mampu mendorong kampasnya ini ya. Nah, di situ nanti akan nempel terus seperti itu. Ini Saubi sama Suhaili masih belum masuk kah? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Tapi memang dari kemarin kayak gitu ya? Enggak lah, baru ini kayaknya. Iya, kayak jambu. Kayaknya ada masalah. Kenapa? Kayaknya ada masalah sinyal mereka. Sebentar, ada telepon sebentar ya. Bentar Pak, bentar. Bentar. Ya Pak. Bisa kalau dipanggil sekarang untuk bahas siapa namanya kemarin? Bahas BMC. BMC. Bisa? Timnya lengkap Kak? Ini tak panggilin. Oh, BAST sama siapa yang PDH baru itu? Maunya diminta. Oke, kalau saya sih oke aja Pak.
Tes. Madin cek Madin. Masuk. BMC partnership itu, Pak. Ingko Nah, di situ sana. ada Kena pesan. Aman. Tes. Tes. Masuk. Mohon bersabar. Oh, ini nggak tak bikin grup ya tadi, Pak? Halo. Langsung tak panggil ini, Pak. Oh, gitu, Pak. Iya, nggak ada grupnya ini. Halo, tes. Nggak bisa ngeling ya. Masuk, Pak, masuk. Oke. Apa namanya? Panggilan. Aku minta izin 15 menit ya. Oh, siap. Soalnya Mana ya, Pak? bentar. Oke, Pak. Ya, ini kan ada meeting. Tapi cuma sekitar 15 menit. Ya. Oke, Pak. Nah, nanti ditunggu aja nggak apa-apa ya. Oke, Pak. Siap, Bu. Nanti kalau misalnya tapi ini masih lama ya, kasihan nanti sampean. Ya, jadi sampean off dulu nanti jam 3 masuk lagi aja. Oh, oke, Pak. Ya, sampean keluar dulu nanti jam 3 masuk lagi ya. Ya. Oh, siap. Oke. Oke, Pak. Siap, Pak.
Siapa nih Sohail lawan Sofe nih? Oke, kita lanjut aja ya. Soalnya nanti kalau asarnya kan 3:30. Nanti kalau nunggu yang lain kelamaan ya. Oke. Oke, selanjutnya di sini multidisk. Pada rem multidisk ya, komponen utamanya pastinya disk, plate sama piston. Ya. Disk terpasang pada bagian yang berputar, plate terpasang pada bagian yang tidak berputar, piston terpasang pada bagian yang tidak berputar. Berarti plate sama piston nanti ya berhubungan sih, bersebelahan. Ya sama-sama mountingnya di housing seperti itu. Oke. Nah, gambarnya seperti ini. Ini display-nya, ya display. Nah, seperti itu. Terus di sini ada pistonnya nanti. Ya. Nah, satu guidance pin. Ini guidance pin. Dua itu return spring. Ya, return spring ada di sini. Nah, di sini nanti ada return spring-nya. Nomor 3 silinder. Oke. Nah, sini ini nanti silinder. Nomor 4 brake piston. Ya. Ini pistonnya. 5 outer gear, 6 inner gear, 7, 8 disk ya. 7-nya plate, 8-nya disk.
7-nya plate, 8 disk. Nah, disk ini yang terpasang pada bagian yang berputar. Plate terpasang pada yang tidak berputar atau di bagian housing. Ya. Nah, ini shaft, ya. Nah, di mana di situ nanti rodanya akan berputar. Ya, ini dari diferensial. Dari diferensial, ini mountingnya. Berarti ini bagian luar. Ini bagian luar. Yang di sini bagian dalam. Ya. Nah, roda ini berputar. Ini berputar nih, berputar. Ini berputar. Ya. Nah, berputar. Nah, terus yang tidak berputar mana? Oke. Di sini kita bisa lihat, ya, ini kan shaft, ini axle nih, ini axle. Yang putih ini axle nih, ini axle, ini axle, ya. Apa namanya, shaft dengan axle ini nggak nempel ya. Nah, di sini ada celah, ini celah. Ya, nah, axle nggak berputar. Nah, makanya ini yang berputar. Nah, di sini berputar. Ya, ini berputar. Oke, nah ini berputar. Karena dimonting dengan ini. Nah, dimonting dengan ini. Ya. Nah, ini kan nanti lewatnya sini nih. Saya tunjukin yang berputar ya. Nanti putarannya dari sini, ke sini. Ini ada planetary gear. Ini ada planetary gear. Nah, dari planetary gear, nah nanti outputnya itu adalah ini. Nah, di sini masuk ke sini, menuju ke sini, ya. Nah, di sini ada apa namanya, floating seal. Di sini ada floating seal. Nah, oh sorry, yang berputar ini dari sini. Ini, oh ya. Yang berputar itu ini, ring gearnya itu dari sini. Dari sini, ini ke sini, ini masuk ke sini. Nah, ini berputar nih. Nah, untuk floating seal-nya, ini floating seal yang berputar. Ini floating seal yang tidak berputar. Ya. Yang tidak berputar, itu nanti masuknya ke sini. Nah, masuknya ke sini. Sini ke P ini nggak berputar nih. Ya, P ini nggak berputar. Ya, karena di situ ada mounting, ya ini mounting dengan axle ini nggak berputar, nah jadi ini yang berputar. Ya. Putaran ini sesuai dengan putaran roda. Nah, ketika di situ dia berputar, posisinya di sini disengage ya. Nah, ini posisinya disengage. Nah, sehingga di sini ada clearance. Nah, ada clearance. Nah, oke. Terus caranya gimana? Cara kerjanya? Nah, seperti ini. Saat pedal brake atau service brake ditekan, maka dari slack adjuster muncul oli ya, atau pressure oli, menekan piston. Oke ya, menekan piston. Nah, ketika piston ditekan, akan membuat engine, disk, dan plate. Nah, disk dan plate-nya ini engine nih. Ya.
Nah, ketika ditekan engine ya berarti kan pelan tuh, ya. Nah, ini dipisah, ini untuk yang bergerak, ini yang tidak bergerak, seperti itu. Nah, ketika sudah selesai, berarti kan di sini tidak ada pressure, ya. Pedal brake sudah dilepas, di sini tidak ada pressure, sehingga apa? Di sini ada return spring, ya. Nah, spring ini mengembalikan posisi piston, ya, mengembalikan posisi piston untuk kembali ke tempat semula, masuk ke sini. Ya. Nah, karena tidak ada tekanan dari piston, maka untuk merenggangnya si disc dan plate, ya, ini murni karena gerakan inersia atau gerakan berputarnya dia, ya, gerakan berputarnya oleh roda tadi gitu ya. Nah, si plate-nya itu diam, disc-nya yang berputar, lama-kelamaan akan berjauhan seperti itu. Nah, ini ketika dilepas, ya, posisinya nanti bisa sampai baca sendiri. Oke, ini ringkasan pertama, kita next. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Klasifikasi brake control system. Oke, di situ tipenya ada mechanical, ada hidrolik, ada air over hidrolik, berarti udara dengan hidrolik. Ya. Ada air brake system. Ya, ada 4 tipe untuk brake controlnya. Terus dari hydraulic brake dipecah menjadi 2, ada power master cylinder sama boost master. Oke, struktur dan cara kerja brake control system, ya. Pertama, hydraulic brake type. Oke. Pada sistem kontrol dengan menggunakan hydraulic type, berarti tenaga yang dipakai untuk mengembangkan posisi shoe brake atau untuk menekan disk agar terjadi pengereman dengan memakai tenaga hidrolik. Gitu ya. Nah, contohnya pada WA 180/3. Oke. Nah, di sini ada power master cylinder. Ya. Ini bagian-bagiannya. Nomor 1 itu dash cover, nomor 2 itu spool, nomor 3 rally valve, nomor 4 cylinder cover, nomor 5 power piston jauh, ya, terus nomor 6 ini return spring, 7 return spring for connector, 8 ini untuk konektornya yang warna biru muda. Terus 9 reaction spring yang di bagian dalam. Nomor 10 reaction piston. Terus nomor 11 secondary piston. Ini. Cara kerjanya saat brake netral. Posisinya seperti ini ya. Ini dari pompa, ini nanti ke transmission valve. Pada kondisi brake pedal saat belum ditekan, saluran oli antara spool power piston terbuka, maka oli dari pompa dialirkan langsung ke transmission valve atau brake karena off, gitu ya. Nah, di mana di situ ini, ya kan? Masuk ke sini, mengisi sini, ya, langsung masuk ke transmission
valve ya, karena belum ditutup. Oke ya. Nah, ketika brake pedal diinjak. Oke. Nah, bisa sampai lihat ini dari pompa. Ya. Ketika brake pedal diinjak, di sini tertutup. Ya, bisa sampai lihat ya, ini tertutup. Yang di sini tadi enggak. Nah, di sini buka nih. Ini masih buka. Ya, ini sudah tertutup, ya kedorong. Nomor 2 ini dorong. Oke. Nah, ketika tertutup, ini bisa sampai lihat, ini terbuka. Ya. Nah, pada saat pedal brake diinjak, spool nomor 2 akan terdorong ke kanan, ya, menekan reaction spring nomor 9. Nah, menekan reaction spring nomor 9 yang ini. Konektor 8 akan ikut terdorong secara bersamaan dengan power piston nomor 5. Nah, ini ketekan juga. Yang melawan kekuatan return spring yang nomor 7. Nah, ini ada spring besar ya. Nah, melawan tuh. Dalam hal ini, saluran oli antara power piston nomor 5 dan spool tertutup. Ya, power piston nomor 5 sama spool ini tertutup. Tekanan oli dari chamber A akan naik. Ya. Tekanan oli di chamber A akan naik. Mana di chamber A ini? Ya, di sini lah ya. Sehingga mampu mendorong konektor 8 ke arah kanan. Nah, di sini nanti mengarah kanan nih, yang ini. Untuk mengakibatkan secondary piston 11 guna menekan oli yang ada di master ke wheel brake. Ya. Nah, ini menekan oli. Ini nanti kedorong ke sana. Nah, di sini kan olinya free. Olinya free. Nah, karena ini nanti ketekan ke kanan sehingga termampatkan. Oke ya. Nah, ini oli, ini oli, ini oli, ini oli. Nah, ketika piston ini terdorong ke kanan sehingga menutup saluran dari sini. Ini ketutup. Ya. Nah, ketika ketutup, kalau pistonnya lama-kelamaan ke kanan, pressure yang di dalam, ya pressure yang ada di sini, lama-kelamaan akan naik. Ya, pressure-nya lama-kelamaan akan naik, pressure-nya semakin tinggi, nah ke sini semakin tinggi, ke sini semakin tinggi. Nah, sehingga yang terjadi ya brake-nya akan aktif seperti itu. Nah, cara kerjanya seperti itu ya. Nah, ketika brake-nya dilepas, ya otomatis dari sini ini akan terdorong ke kiri, tertarik ke kiri, ya tertarik ke kiri. Oli tadi yang pressure-nya tinggi, dia akan dirilis ke tangki. Ya, pressure-nya akan dirilis ke tangki dan brake-nya tidak aktif dan pompa bisa mensuplai ke valve transmisi. Kayak gitu. Nah, makanya ketika brake-nya tadi aktif, pompa tidak bisa mengalir transmisi. Ya, sehingga transmisi pun juga tidak bisa aktif kayak gitu.
Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, skema hidroliknya seperti ini ya. Ini pompa. Terus ini ada pompa lagi nomor 2. Pompa nomor 2 ini adalah hidrolik steering pump cylinder. Oke ya. Terus nomor 3 ada hidrolik oil filter. Nomor 4 Bushmaster. Bushmaster ini pedalnya ya. Nah, di situ pedalnya. Nah, B dari hidrolik sirkuit. Kalau A itu hidrolik sirkuit. Nah, ini ke hidrolik sirkuit, ini dari hidrolik sirkuit. Nah, dia akan masuk ke sini. Ini standby. Ya. Posisinya standby. Oke. Oli akan lewat dari sini, masuk ke atas. Nah, di sini ada check ball, ya. Nah, ada check ball. Nah, di sini nanti dia akan masuk. Tes. Ya, kenapa? Kenapa dites? Ada yang ngeluarin, Pak. Siapa? Nggak tahu, Pak. Keluar semua. Enggak kayak dikeluarin gitu, Pak. Kayak di kick gitu. Iya Pak, saya juga Pak. Oh, berarti ini baru gabung. Enggak, Pak. Tadi kan sudah gabung. Terus kayak dikeluarin gitu. Oh, aku juga nggak tahu. Aku ya jelasin aja. Ya wis lah. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang belum paham di mana yang letak belum pahamnya? Sudah mau 3:30 masalahnya. Kurang 2 orang ya, Saubi sama Suhaili lagi ya. Iya, Saupi sama Sohaib. Zainuddin. Oh, Sohaib ada. Saupi sama Jainuddin. Zainuddin aja. Oh, Saupi. Zainuddin Ya, masih mati tempatnya lampu ya. tadi Pak. Masih mati Ya, lampu Pak. ya. Tadi baru SMS saya tadi Pak. Oke, siap. Oke, nah ini terakhir ya, nanti habis itu selesai kita lanjut besok. Nah dari sini ini valve-nya, ya. Nah di sini valve-nya, di sini nanti ada pengaturannya, gitu kan. Nah di sini nanti ada silinder 6, itu steering cylinder. Nah cuma ini untuk brake yang posisinya nanti ya seperti ini. Di sini ada sendiri gitu ya. Ini unit apa ya, Pak? Hah? Unit apa yang tadi, Pak? Yang di atasnya, Pak? Nah, itu. Ini unit apa, Pak? Kalau di buku sini unit grader sih, Pak. GD 510. Betul sekali. Aku juga kayak iya grader itu. Oh kalau ini WA. Tapi bukumu grader. Ya, Pak, agak beda, Pak. Caranya. Yang seperti gambarnya beda. Beda, Pak. Nah kalau di sini kan seperti ini. Nah tinggal nanti yang di bukumu lihat cara kerjanya aja ya. Lihat cara kerjanya aja yang seperti ini gitu kan. Kalau yang ini kan caranya didorong nih olinya. Olinya ditekan biar bisa engine seperti itu. Nah, nanti di bukumu nanti seperti apa di ini sendiri ya, apa namanya? Logika sendiri. Nanti kalau susah melogika, nah baru besok bisa ditanyakan. Kayak gitu ya.
jamnya mau 3:30. Oke, Siap, Pak. ada yang lain yang mau ditanyakan? Gus Master besok ada lah. Yang di gambarmu yang di buku ini kah? GD 510 kah? Iya, Pak, GD 510. Oh, berarti yang ini ya. Yang pakai Gus Iya, Master Pak. ini ya. Oke. Nah, itu Pak yang betul. Kita cari-cari di sini nggak ada yang kayak gitu tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk besok, apa namanya? Karena kan Jumatan itu, sholat Jumatnya kan sudah diperbolehkan di di sini ya. Nah, itu nanti instruktur akan jadi panitia penyelenggara, ya protokolnya dan lain sebagainya. Nah, itu mulai briefingnya nanti 9:30. Nah, nanti kalau misalnya nanti apa namanya jam 10 belum selesai, nanti tak update lewat WA group ya. Tak update lewat WA group apakah nanti jam 10 mulai atau langsung jam 1:30, nanti tak info di grup, soalnya nggak tahu besok kondisinya seperti apa gitu ya. Siap, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, berarti ya cukup ya. Mari kita lanjut besok. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar Ya luar biasa. Bisa.